Sekarang mulai ada orang-orang yang menarasikan benci kepada negara Yaman, dan mereka mengaku-ngaku paling pribumi, paling Indonesia. Padahal Allah mengatakan dengan tegas di dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami catat, telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, saudara, bahwa bumi ini Allah wariskan untuk hambanya yang soleh. Kalau dia soleh, boleh ngaku pribumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang Al-Fakir ta'zimi dan Al-Fakir hormati seluruh para habaib, para sesepuh, para kiai, para ulama, para asatidzah wa ustadzat yang hadir pada acara yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Wa nakhussu bidzikr kepada Habib Salim As-Segaf, kepada Kiai Haji Syahid Joban, dan seluruh para ulama yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau semua. Tadi Kiai Haji Syahid Joban menerangkan dan menceritakan bahwa di Purwakarta ini banyak patung-patung berkeliaran. Nah, ini bagus untuk tema kajian ini. Di dalam surah Al-Furqan ayat ke-72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Ciri-ciri orang yang beriman, kata Al-Qur'an. Ciri-ciri orang yang bertakwa, kata Al-Qur'an. Ciri-ciri orang Islam yang beneran ketika mereka tidak mau menyaksikan az-zur. Az-zur itu kepalsuan. Para ulama tafsir mengatakan bahwa maksud az-zur yang ada di dalam surah Al-Furqan ayat ke-72 adalah berhala-berhala, saudara. Jadi ciri-ciri orang yang Islam, beriman dan kuat imannya, mereka tidak mau, la yashhaduna zura, tidak mau menyaksikan kepalsuan. Maksud dari kepalsuan adalah berhala-berhala. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ketika mereka berhadapan dengan berhala, mereka menjaga keimanannya, tidak mau melihat. Bayangkan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan kita umat Islam melihat salib saja kita sunnah membaca syahadat. Baru melihat, kita melihat salib saja disunnahkan, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur Rasulullah. Nah, jadi kalau kita memang mengaku sebagai orang yang beriman, kita mengaku sebagai orang yang Islam, dan kita yakin bahwa para sahabat adalah umat terbaik setelah Rasulullah SAW wafat, maka selayaknya kita mengikuti jejak langkah para sahabat dulu. Di Mekah ada patung yang bernama Zur, riwayat sahabat Abdullah bin Abbas. Patung ini setiap pekan selalu diadakan acara. Ada acara setiap pekan untuk menghormati patung. Nah, para sahabat la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Para sahabat biasanya ketika melihat ada acara-acara yang mengagungkan terhadap berhala, para sahabat tidak mau melihat, menjaga keimanannya. Karena itu anjuran Al-Quran, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau memang Purwakarta ini ingin menjadi kota yang maju, kota yang dilindungi oleh Allah, kota yang diagungkan oleh Allah, maka jangan pernah kita biarkan kesyirikan merajalela di kota Purwakarta. Jangankan kemusyrikan terlalu tinggi,
kemaksiatan saja bisa menyebabkan Purwakarta akan ditenggelamkan oleh Allah. Na'udzubillahi min. Dulu pada abad 18 Hijriah, di zaman kepemimpinan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu gubernur di Syam dipimpin oleh sahabat Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah. Saat itu daerah yang dipimpin oleh Sayyiduna Umar di daerah Syam, banyak para pemuda baik laki-laki maupun perempuan suka meminum khamr. Kalau sekarang lebih parah, bukan hanya khamr Pak, khamr, ada judi, ada sabu-sabu dan lain sebagainya. Maka karena banyaknya pemuda yang meminum khamr, lalu Sayyiduna Umar mengatakan di tahun ini akan ada musibah besar yang akan datang di kota Syam. Tak lama dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menurunkan penyakit wabah yang bernama Ta'un Amwas. Kenapa Ta'un Amwas itu terjadi? Karena kata Sayyidina Umar, para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu di kota itu banyak meminum khamr, banyak perzinahan, dan banyak melakukan kemaksiatan. Ini baru maksiat, apalagi kesyirikan. Apalagi kesyirikan. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat sesuatu yang gambarnya itu mengarah kepada kesyirikan seperti salib atau berhala, langsung dihancurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada indikasi yang mengarah kepada kesyirikan saja, Rasulullah langsung menghancurkannya. Kalau kita yakin bahwa Rasulullah adalah manusia terbaik, ya kita harus ikut Rasulullah. Kalau kita yakin bahwa para sahabat umat terbaik setelah Rasulullah wafat, ya ikuti para sahabat. Dan ini juga disepakati oleh para ulama. Semua para ulama mengatakan seperti itu. Jadi kita kemarin ketika ada salah satu ulama Nasrani datang ke Indonesia, kita wajib menghormati. Ya, itu namanya toleransi. Tapi kalau mencium tangan itu haram saudara, ngawur itu. Islam cap kaki tiga namanya itu. Jadi kalau ada umat Islam mencium tangannya ulamanya orang Nasrani, itu hukumnya haram. Salaman saja, hukum salaman saja di dalam kitab Fiqhul Islami atau kitab-kitab yang memuat tentang Fiqhul Arba'ah, Madzhabul Arba'ah, salaman dengan orang-orang kafir itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan boleh ketika kita tidak salaman akan menyakitkan hatinya karena dia tetangga seumpama. Boleh, toleransi. Itu pendapat mazhab Hanafi. Andaikan kita punya tetangga, beliau non muslim, kita wajib menghormati beliau. Karena kata Rasulullah, hormatilah tetanggamu apapun agamanya. Andaikan tetangga ini pulang dari perjalanan jauh lalu kita salaman, itu tidak apa-apa di dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau mencium tangan, ulama sepakat sedunia hukumnya haram. Ini ngajinya di mana itu yang nyium tangannya itu? Jadi sekarang kita ini hidup di zaman di mana kathirun khutoba'uhu tapi qalilun ulama'uhu. Yang pinter berceramah banyak, padahal tidak pernah ngaji usul fikih, tidak pernah ngaji balaghah, tidak pernah ngaji mantik, tidak pernah ngaji nahwu sharaf, tidak pernah ngaji ulumul hadis, tidak pernah ngaji riwayat dan dirayat. Ceramah mengatakan hukum A, B, dan C. Kalau dia berceramah menyampaikan nasihat, kita terima. Nasihat keluar dari lisan siapapun kita terima. Tapi kalau menyampaikan sebuah ilmu, maka tunggu dulu. Syaratnya kata Rasulullah harus punya ilmu. Makanya di awal-awal kitab Ihya Ulumuddin, di awal bab kitab Ihya Ulumuddin, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas di dalam Kitabul Ilmi, surganya ahli ilmu dengan surganya kita itu jauh Pak. Selisih antara surganya para ulama dengan surga kita itu selisihnya 700 tingkatan. Setiap satu tingkatan menuju tingkatan selanjutnya, andaikan kita berjalan itu jaraknya 500 tahun.
Jadi kalau di dunia Anda tidak pernah kenal dengan para ulama, di dunia Anda tidak pernah dekat dengan orang soleh, di dunia Anda tidak dekat dengan para habaib, bahkan di dunia Anda mencaci maki keturunan Rasulullah, jangan pernah berharap nanti di akhirat Anda akan berkumpul dengan para ulama. Jangan pernah berharap. Kenapa? Kalau di dunia kita tidak pernah kenal dekat dengan orang-orang yang VIP, maka jangan pernah Anda di VIP-kan oleh Allah nanti di akhirat. Karena kata Rasulullah, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun. 3 golongan yang dapat menyelamatkan kita nanti di akhirat. Pertama, al-anbiya, para nabi. Kedua, al-ulama, para ulama. Yang ketiga adalah orang-orang yang mati syahid, atau di dalam bahasa Arabnya asy-syuhada. Makanya ini perintah Rasulullah. Jadi bagus yang disampaikan Kiai Syahid Johan barusan. Rasulullah secara tegas dalam hadis sahih mengatakan, jahidul kuffara wal musyrikin. Pertama, bi alsinatikum. Berjihadlah melawan orang-orang musyrik. Pertama, bi alsinatikum, dengan lisan. Ini disampaikan oleh para ulama, para ustadz, sampaikan dengan lisan. Yang kedua, bi amwalikum. Nah, ini yang nyalon Pak Gubernur, bi amwalikum. Karena punya amwal, punya harta. Kalau biaya menghancurkan satu kemusyrikan butuh 1 M dibayar demi Allah menjaga kota Purwakarta. Atau terakhir, bi anfusikum, kata Rasulullah. Perangilah, berjihadlah melawan orang-orang musyrik bi anfusikum, dengan jiwa raga kalian. Jadi kita yang ada di Purwakarta tidak usah bertengkar sesama umat Islam, apalagi sampai terjadi pertengkaran yang tidak ada gunanya. Tidak usah. Kalau memang merasa berani, datang ke Palestina, ya. Kalau memang berani datang ke Palestina, sekarang perang di sana itu. Jadi tidak usahlah kita di sini kayak kadang ada perkumpulan, ya, sudah kumpulannya kemaksiatan, pakai sabu, minum khamr, pulangnya tawuran lagi, mati ketemunya sama malaikat Malik, Pak, bukan malaikat Ridwan kalau sudah seperti itu. Jadi kalau kita memang ingin kota Purwakarta ini dijaga oleh Allah, maka para ulama dengan pemerintah harus bersatu. Dan panjenengan semua, Anda semua harus menjaga dari kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela. Kalau ada temannya melakukan kemaksiatan, selagi bisa amar ma'ruf, sampaikan. Kenapa? Karena kata Allah di dalam Al-Quran, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji, ini janji Allah ini. Allah berjanji, kalau kalian beramal soleh, kalian beriman, akan diberikan kekuasaan untuk kalian di bumi. Diberikan kekuasaan, syaratnya beriman. Makanya kalau ada sekarang orang bilang imigran, nah ini ya, ada orang sekarang mengaku-ngaku pribumi, imigran Yaman katanya. Banyak sekarang itu yang benci kepada Yaman, betul tidak? Banyak orang sekarang itu yang menarasikan imigran Yaman, ada tidak? Ada tidak orang sekarang yang mulai menarasikan seolah benci kepada bangsa Arab, ada tidak? Ada. Padahal Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah tanah Syam kami, salah satunya Palestina yang didoakan oleh Rasulullah. Yang kedua, berkahilah tanah Yaman kami, dapat doa dari Rasulullah. Sekarang mulai ada orang-orang yang menarasikan benci kepada negara Yaman, dan mereka mengaku-ngaku paling pribumi, paling Indonesia. Padahal Allah mengatakan dengan tegas di dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah kami catat, telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur, saudara, bahwa bumi ini Allah wariskan untuk hambanya yang soleh. Kalau dia soleh, boleh ngaku pribumi. Kalau dia beriman, maka kata Allah, aku wariskan bumi ini untuk kalian. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Berarti kalau tidak soleh, Anda ini berarti
imigran dari finari jahannam khalidina fiha. Karena Allah hanya menetapkan orang soleh, dan terbukti kaum Nabi Musa alaihissalam ketika Allah berikan tanah Palestina, tertulis di dalam surah Al-Maidah ayat ke-21, ketika Nabi Musa mengatakan, ya qaumi dakhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kata Nabi Musa, setelah Nabi Musa Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menguasai Palestina yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa untuk menguasai Palestina? Karena saat itu Palestina dikuasai kaum Amalikoh, keturunan dari kaum Ad, yang mereka melakukan kezaliman di tanah Palestina. Maka Nabi Musa Allah perintahkan untuk membebaskan tanah Palestina. Lalu Nabi Musa mengatakan pada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian kepada tanah yang telah Allah sucikan untuk kalian. Jangan kalian mundur. Kalau kalian mundur dari perang ini, maka kalian akan rugi. Ternyata apa? Kaum Nabi Musa mundur, saudara. Kaum Nabi Musa takut melawan kaum Amalikoh karena alasan mereka orangnya besar-besar, tangguh-tangguh dalam berperang. Kaum Nabi Musa mundur takut. Ketika kaum Nabi Musa takut melawan kaum Amalikoh, maka kata Allah, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi. Maka tanah itu Allah haramkan diinjak oleh kaum Yahudi sampai 40 tahun. Mereka bingung, tidak punya tempat di bumi. Bayangkan, kaum Nabi Musa yang jelas-jelas mendapatkan tanah Palestina, Allah haramkan menyentuh tanah Palestina sampai 40 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mengikuti nasihat dari Nabi Musa alaihis salam. Jadi pribumi itu adalah orang-orang soleh. Kalau tadi kata Kiai Haji Syahid Joban mengatakan bagaimana pengalaman ketika berdiskusi melawan orang-orang yang benci kepada habaib, tidak ada pengalamannya Kiai, karena lawannya kabur. Pengalamannya tidak ada. Setiap diajak diskusi, kabur sana, kabur sini. Saya jauh-jauh dari Probolinggo bawa kitab satu kerdus, kitabnya mie goreng sedap itu Pak ya. Sampai di bandara dikira saya mau jualan mie itu, dikira mau jualan mie goreng, padahal isinya kitab semua. Nyampe jauh-jauh ke Banten gak datang musuhnya. Nah makanya pantas disebut dengan gelar Al-Kaburi. Tapi saya akui bahwa orang-orang yang membatalkan nasab habaib ini orang hebat-hebat, saudara. Bayangkan, gurunya saja bisa memarahi malaikat, kalian tidak akan bisa. Gurunya, kalau ada acara nanti ada hujan yang dimarahi malaikat Munkar Nakir, saudara. Kok bisa ya? Padahal Munkar Nakir ini tugasnya di kuburan gitu loh. Kok bisa bagian hujan kan gitu? Jadi kalau gurunya memarahi malaikat, maka pantas muridnya membatalkan seluruh para ulama. Itu sanadnya sambung gitu. Jadi mereka keren-keren. Ada yang sedikit-sedikit mimpi Nabi Khidir katanya, sedikit-sedikit ketemu Rasulullah. Kok bisa itu? Ketemu Nabi Khidir sama Rasulullah kayak teman WhatsApp gitu. Apakah mereka punya nomor WA-nya Nabi Khidir gitu? Nabi Musa saja ketemu Nabi Khidir itu majma'al bahraini au amdiyahu Quba, jauh, repot ketemu Nabi Khidir. Loh ini yang bagian batalkan nasab habaib ini, dikit-dikit mimpi Nabi. Ini Nabi Khidir orang Purwakarta mungkin ini kan. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang kemudian Allah hadirkan untuk mencoba keimanan kita. Ingat, semua hadis Nabi mengenai akhir zaman, semua hadis Nabi mengenai akhir zaman mengarah kepada dua tempat. Satu di Syam, dua di Yaman. Ketika Rasulullah mengatakan la yazalu ahlul gharbi zahirina alal haq hatta taqumas sa'ah. Kata Rasulullah, nanti ada dari kaumku yang disebut dengan ahlul gharbi, mereka akan selalu menampakkan kebenaran sampai hari kiamat. Siapa mereka? Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan wahum bi Baitil Maqdis, mereka ada di Baitul Maqdis. Faman kariha alaihi, kata Rasulullah, kalau kalian tidak bisa ke Palestina, kalian tidak bisa ke Syam,
Maka apa kata Rasulullah? Fa'alaikum biyamani, maka minimal kalian pergi ke Yaman. Kenapa? Di Yaman nanti akan datang junudun mujannadah, tentara-tentara Allah. Ada dua tempat, satu nanti di Yaman, dua nanti di Syam. Merekalah yang akan melawan tentara Dajjal, dan yang melawan Dajjal adalah Ahlul Bait Rasulullah, yaitu Imam Mahdi. Riwayatnya mutawatir. Jadi kalau ada sekarang benci dan menghina Ahlul Bait, berarti dia adalah Dajjal. Itu sudah mulai ada tanda-tandanya, sudah mulai ada tanda-tandanya semua. Dan nanti Dajjal akan terbunuh di Babiluddin bi ardi Palestina, akan terbunuh di gerbang Lot di daerah Palestina. Siapa yang membantu Nabi Isa? Yaitu Imam Mahdi. Bayangkan sekelas Imam Malik, Pak. Imam Malik pendiri mazhab Maliki, beliau pernah dipukul oleh seorang sayyid yang bernama Ja'far bin Sulaiman. Dipukul sampai dia pingsan oleh seorang sayyid. Ketika Imam Malik baru bangun dari pingsannya, apa kata Imam Malik? Demi Allah, aku halalkan pukulannya. Demi Allah, aku halalkan pukulannya. Aku tidak ingin, kata Imam Malik, melihat cucu Rasulullah masuk neraka hanya gara-gara aku. Padahal waktu itu santrinya Imam Malik gak terima. Orang-orang gak ada yang terima. Imam Malik, antum tidak salah, meskipun dia sayyid, lawan Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Demi Allah, aku tidak mau melihat cucu Rasulullah masuk neraka hanya gara-gara aku. Maka aku halalkan pukulannya Ja'far bin Sulaiman. Ketika kemudian kekhilafaan diganti kepada Khalifah Al-Mansur, Khalifah Al-Mansur membela Imam Malik untuk membalas dendam kepada Sayyid Ja'far bin Sulaiman. Apa kata Imam Malik? Demi Allah, aku telah menghalalkan semua yang dia lakukan kepadaku karena dia adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik, Pak. Imam Malik ini. Jangan tanya hadis kalau sama Imam Malik. Kalau sana yang membatalkan nasabah alawi kan hadis arba'in aja ada apal dia itu. Imam Ahmad bin Hanbal diceritakan dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah yang ditulis oleh Imam Ibnul Mufli Al-Maqdisi. Imam Ahmad yang terkenal hafal 1 juta hadis, yang satu hari sholatnya 300 rakaat, gara-gara beliau melawan pemerintah dan beliau masuk penjara, akhirnya sholatnya menjadi 150 rakaat satu hari. Beliau hafal 1 juta hadis. Ketemu seorang sayyid yang kecil, beliau mundur, Pak. Ini Imam Ahmad. Ketemu Habib yang kecil, mundur Imam Ahmad, gak berani. Kemudian sayyid kecil itu mengatakan, wahai imam, engkau ulama, duluan. Imam Ahmad gak berani. Ya, saya memang ulama, tapi engkau lebih agung daripada saya. Engkau adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau nanya hadis apa kalau saya Imam Ahmad? Imam Ahmad ini terkenal hafal 1 juta hadis, dan beliaulah yang mengatakan mujtahid minimal hafalan hadisnya 400.000 hadis. Jadi kalau ada sekarang orang yang diangkat menjadi mujaddid, katanya nih ya, dia adalah mujaddid zaman ini, mujaddid, iya, mujaddid fi ifsadiddin, iya. Makanya nama lengkapnya di belakang kasih faqad hadamaddin. Mujaddid ngaku-ngaku keturunan Sultan Hasanuddin loh. Kalau keturunan Sultan Hasanuddin berarti keturunan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu paling pantang mundur kalau ditantang, saudara. Sayyidina Husain itu paling pantang mundur 1 langkah kalau ditantang perang. Ngaku keturunan Sayyidina Husain, diajak diskusi takut. Ini Husain yang mana ini? Husain Purwakarta. Jadi kalau mengaku keturunan Sayyidina Husain harusnya berani. Perang saja berani, apalagi cuma ditantang diskusi. Nah, itulah ya polemik yang terjadi pada zaman ini. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah, bisa mengambil banyak barokah, banyak manfaat dari apa yang terjadi. Mungkin sekarang para habaib dan ulama diadu domba. Jangan salahkan kalau kita terlambat. Kalau sampai kita terlambat memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, jangan salahkan nanti mungkin 5 tahun ke depan para kiai akan diadu domba, maka kalian akan terikut fitnah-fitnah tersebut. Kalau sejak sekarang kita tidak mendidik anak kita tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, sejak sekarang kita tidak memfasilitasi anak-anak kita belajar kepada para ulama, maka nanti di akhirat
ketika anak ini berbuat maksiat, anak ini masuk ke dalam akidah yang sesat, maka Anda pun juga akan dapat transferan dosa-dosanya. Man taroka waladahu jahilan karena kullu dzambin amilahu alaihi. Orang tua yang membiarkan anaknya bodoh dalam hal agama, maka semua dosa anaknya juga ditanggung oleh orang tuanya. Hati-hati Pak. Sekolah yang tinggi boleh, S1, S2, S3, tapi nasihati anak jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para ulama. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan itu dari Al-Fakir sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.